rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Pedas, Megawati diperingatkan usai pidato soal kecurangan pemilu. Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri soal kecurangan yang mulai terlihat menjelang pemilu 2024 mendapat kritik keras dari Partai Garuda selaku partai politik pengusung pasangan Prabowo Gibran. Jangan biasakan untuk membuat informasi hoax demi melampiaskan kekecewaan dan kemarahan karena keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan dalam keadaan yang tidak terkontrol bisa menjadi bumerang, ucap juru bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Hah? Masa iya? PJ Bupati Sorong yang juga Kepala BIN diminta untuk menangkan Ganjar. Masa sih? Ya kita memang gak sepemahaman ya, tapi rasa-rasanya apa iya? Perasaan baru kemarin sih Ibu bilang kita harus kawal supaya demokrasi ini berjalan dengan baik. Mereka merasa terintimidasi, makanya kita harus kawal supaya pemilu nanti tidak ada kecurangan. Tapi ini kok gimana ya? Menangin Ganjar ya? Nah itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya toko konco-konco ini akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. PDIP mengerahkan seluruh kadernya yang menjabat kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Mahfud dengan cara apapun, termasuk kecurangan. Bupati Majalengka Karna Sobahi di Jawa Barat menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah dengan menggelontorkan uang sebesar 200 hingga 300 juta di setiap desa untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Politik uang PDIP berkedok padat karya tunai itu dianggarkan di tingkat pusat sebesar 72 miliar rupiah. Bupati punya kewajiban untuk memenangkan. Kita sudah punya calon presiden dan wakil presiden. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini paket lengkap. Pak Ganjar nasionalis, Pak Mahfud kiai berarti agamis. Kami akan menggelar program yang sangat luar biasa, yaitu padat karya tunai. Setiap desa akan mengerjakan 500 sampai 600 orang. Dan itu semuanya dibiayai, yang anggarannya itu diperjuangkan untuk tingkat pusat oleh KTB dan untuk tingkat provinsi oleh Ibu Iner besarnya 72 miliar. 343 kali 200 juta desa. Hal serupa terjadi di Jawa Tengah. Pada 16 Agustus 2023, PDIP Jawa Tengah menggelar konsolidasi kader kepala daerah untuk membahas pemilu 2024 bertempat di Hotel Padma, Semarang. Pejabat yang terlihat keluar masuk di tempat konsolidasi PDIP Jateng itu ialah PJ Bupati Cilacap Yunita Diah Suminar, PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin, dan PJ Wali Kota Salatiga Sinung Nugroho. PDIP terbukti mengerahkan kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Mahfud dengan melakukan politik uang. Partai berlambang banteng itu jelas sudah melakukan kecurangan pemilu dengan menggerakkan ASN sebagai mesin pemenangan Ganjar Mahfud, bahkan berpolitik uang. Mengarah ke Bawaslu ya, bukan tugas kita gitu. Tapi kita pun ya kita ada tim, satuan tugas untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan ya, kegiatan tersebut apakah betul atau tidak ya. Tapi nanti itu kan urusan Bawaslu itu ya, terkait dengan masalah kampanye itu. Pak, kalau untuk mencegah kecurangan dalam pemilu ke depan mungkin ada upaya khusus Pak dari Jerman? Ya kalau itu dari ASN ya, ada kecurangan, keterlibatan ASN yang terlibat dalam kecurangan ya, kita ada PKD kan itu. DPC PDI Perjuangan Boyolali angkat suara soal unggahan video curhatan ASN di media sosial yang diduga diarahkan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Politikus PDI Perjuangan Boyolali Seno Kusumo Arjo mengatakan Bupati Boyolali Said Hidayat membantah video yang beredar dan mengatakan tak pernah memberikan arahan dan perintah untuk memilih pasangan tertentu di Pilpres 2024.
Ya kan? Terus saya tanya juga ke Pak Bupati, memang ada perintah mengarahkan ASN itu untuk milih Pak Ganjar, partainya PDI, nggak pernah ada. Bupati ngomong gitu. Kalau memang diinformasikan ke publik itu ada. Itu peristiwanya di mana, acara apa, jam berapa. Bupati ingat betul nggak ada itu. Ya kan? Nah, ini sedang dilakukan pengecekan terus. Walaupun kita akhirnya sudah tahu sumbernya, siapa yang upload itu sudah tahu kita. Seno juga meminta jika memang ada bukti kuat adanya arahan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud MD, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Ya kalau iuran dilaporin aja. Kalau hanya upload seperti itu, untuk apa sih? Lapor Bawaslu. Lapor Bawaslu. Nanti Bawaslu kan akan tindak lanjut kalau kaitannya dengan pemilu. Di situ kan ada Gakumdu yang isinya ada Polres, ada kejaksaan. Nah, upload itu biasa, itu karakter assassination kan gitu. Tapi lapor dong. Ya umum sih Mas diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Sementara itu, Bawaslu Boyolali langsung bergerak cepat dengan melakukan investigasi dan penelusuran. Usai viralnya video curahan hati ASN Boyolali yang diminta untuk memenangkan calon tertentu. Pasti karena ini kan sing kuasa di Boyolali. Kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan kami melakukan upaya penelusuran dan saat ini sedang berjalan. Dan memang kami akui masih terjadi beberapa kendala, misalnya sampai hari ini kami belum bisa menemukan dan menentukan tempatnya itu terjadi di mana. Kemudian juga kami belum mendapatkan informasi seseorang yang ada di dalam video itu siapa, dan juga pemilik akun yang mengunggah di media sosial itu. Dan semuanya masih proses. Semoga saja ke depan ada perkembangan yang signifikan. Biasanya sih seperti data itu kalau pegawai Pemdesnya dijaga. Sebelumnya, sebuah video curahan hati seorang ASN yang diperintah memenangkan partai dan capres tertentu viral di jagat maya. Ia bahkan mengaku dimintai uang dengan alasan gotong royong dan kalau menolak akan dipindah dan dikucilkan dari lingkungan kerja. Kecurangan Pilpres oleh PDIP semakin terang benderang. PDIP sudah mempersiapkan seluruh ASN maupun aparatur desa di Jawa Tengah sebagai mesin pemenangan Ganjar Mahfud MD. Beredar sebuah surat Forum ASN Desa di Boyolali memaksa seluruh ASN untuk menghadiri suatu pertemuan. Beredar juga daftar nama puluhan ASN yang bekerja di RSUD, Puskesmas, dan klinik yang diwajibkan oleh PDIP untuk menjaga tempat pemungutan suara atau TPS. Mereka harus memastikan bahwa para ASN memilih Ganjar Mahfud MD ketika pemungutan suara Pilpres. Tidak hanya itu, PDIP juga curang mengerahkan para ASN yang bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Buktinya beredar daftar nama pegawai disertai pilihan nama kader PDIP untuk dipilih mulai dari presiden, anggota DPR RI, hingga DPRD provinsi dan kota atau kabupaten. PDIP bisa menang di Jawa Tengah cuma karena curang. Semua ASN dipaksa untuk tidak netral. Di sisi lain, semua tokoh PDIP kompak menggaungkan isu kecurangan Pilpres. PDIP minta rakyat awasi kepala daerah yang ditunjuk Presiden Jokowi, khawatir tidak netral ya. Tumben PDIP mengatakan seperti itu begitu kan. Dari dulu ya PJ dari dari PDIP begitu, kita lihat saja mereka begitu. Ada si Heru, ada di Jawa Barat, kita tahu mereka siapa mereka begitu kan ya. Jadi pada intinya adalah kok sekarang ketika PDIP begitu kan ya baru berkomentar ketika Pak Jokowi sudah berseberangan dengan mereka begitu. Dari dulu kemana aja mereka begitu kan ya. Atau sekarang jaling cakar-cakaran atau apa begitu. Lihat saja. PDIP minta rakyat awasi kepala daerah yang ditunjuk Presiden Jokowi, khawatir tidak netral. Ada kecurangan kira-kira seperti itu begitu ya. Ya bisa saja ya Pak Jokowi ada bisik-bisik sana sini ya, kepala daerah yang kemudian menjadi PJ di situ begitu kan. Bisa saja ya karena diangkat mungkin dengan salah satunya ya dekat dengan Pak Jokowi, atau ya kita awasi betul begitu kan ya. Jadi pada intinya kalau demokrasi gagal seperti ini gimana untuk membangun bangsa dan negara begitu kan ya. Semuanya sudah dikendalikan begitu. Dan pada intinya menurut saya pribadi ya udahlah
Kita lantik aja Pak Prabowo dan Gibran. Toh pada hakikatnya buang-buang uang kalau seumpama ada kecurangan-kecurangan besar begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi pada intinya adalah wes lantik aja di situ begitu ya. Ya, biar tidak buang-buang uang aja begitu. Buang percuma menghabiskan triliunan tapi ujung-ujungnya curang. Kan begitu logikanya begitu ya. PDIP minta rakyat awasi kepala daerah yang ditunjuk Presiden Jokowi khawatir tidak netral. Kenapa? Enggak dari awal bilang begitu katanya ya. Yang jelas ya, kepala daerah yang PLT akan membantu anaknya Pak Joko dalam Pilpres. Kalau sekarang ya disuruh memantau jelas dan sudah jelas katanya begitu. Terus sekarang kalau ketangkap basah harus dipakan apa lapor Pak Hasto katanya ya. Pret, pasti kenyataannya bakalan sebaliknya dari apa yang diucapkan. Sudahlah sering sih begitu katanya ya. Ya tumben PDIP mengatakan harus mengawasi ini semua begitu kan ya. Dari dulu kemana aja mereka begitu. Jadi itulah komentar-komentar dari netizen begitu.